Bisa mulai mukanya, Bu. Bagaimana ibu-ibu kita mulai ini? Ya, Bu, mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung. Alhamdulillah kita semua dapat bertemu di tatap maya siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini saya dan rekan sahabat teknologi Kabupaten Sumbawa 2023 juga sangat semangat sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu semua di sini. Selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat datang dalam kegiatan webinar berbagi praktik baik mengenai media pembelajaran berbasis TIK bersama sahabat teknologi Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB 2023. Baik Bapak Ibu, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Ada narasumber yang pertama yaitu Ibu Didin Kurnia. Pada Ibu Didin disapa-sapa dulu pesertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Didin Kurnia dari SMKN 1 Alas. Baik, berikutnya ada narasumber yang kedua, itu ada Ibu Dewi Kurnia Sapitri. Halo Bu, saya dari SMP Negeri 5 1 Atap Lampang. Baik, selanjutnya narasumber yang ketiga ada Ibu Erni Gustin Kirgianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erni Gustin Kirgianti dari SMP Negeri 1 Sumbawa Besar. Baik, dan narasumber terakhir itu saya sendiri, saya Ibu Rina Puspitasari dari SMA Negeri 1 Gampang. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara webinar ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu penyampaian praktik baik yang akan disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Ibu Didin Kurnia. Kepada Ibu Didin dipersilakan. Terima kasih. Kedengaran Ibu-ibu ya? Alhamdulillah Bu, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu peserta webinar pada siang hari ini, saya ucapkan selamat datang di webinar kolaborasi Sahabat Teknologi Kabupaten Sumbawa 2023. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit pantun untuk para peserta biar tidak ngantuk, memang suasananya sudah mulai panas. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mundar mandir, kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Terima kasih Bapak Ibu peserta.
Perkenalkan, nama saya Ibu Didin Kurnia. Saya dari instansi SMKN 1 Alas, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kami berkolaborasi dengan 4 peserta sahabat teknologi dari Kabupaten Sumbawa yang merupakan peserta 30 besar dari Nusa Tenggara Barat, yaitu pembatik level 4. Bapak Ibu, saya akan mulai saja dengan narasi pembuka Ibu Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu peserta di era teknologi ini semakin meresap ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Peran TIK, teknologi, informatika, dan komunikasi dalam pendidikan kita semakin krusial. Kita sebagai pendidik itu mau tidak mau itu sudah mulai membuka diri untuk literasi digital ini. Webinar pada siang hari ini merupakan langkah awal kita untuk menjelajahi potensi TIK dalam merancang media pembelajaran inovatif yang memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, relevan, dan terjangkau bagi semuanya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen dan saya mohon maaf mungkin keterbatasannya, saya ingin undur diri face-nya, jadi saya akan share screen untuk materinya. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah terlihat? Sudah Ibu? Sudah Bu. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai lagi ya. Saya awali dengan webinar pada siang hari ini dengan sebuah fakta bahwa dalam sebuah penelitian terbaru ini ditemukan bahwa penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam pembelajaran diferensiasi itu dapat meningkatkan retensi informasi hingga 60% dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional maupun konvensional. Mana hari ini kita akan menjelajahi bagaimana teknologi ini mengubah landscape pembelajaran di dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, peserta webinar siang hari ini, judul untuk praktek baik pada siang hari ini saya adalah pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan multimedia interaktif. Baik, mungkin kita pada kurikulum Merdeka ini kita sudah terbiasa dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Apa itu diferensiasi? Mengapa? Karena kita memiliki siswa kita yang datang ke sekolah kita ini memiliki beragam perbedaan dari latar belakang yang berbeda-beda. Itu dikatakan kita memiliki diferensiasi. Untuk itu kita sehendaknya memberikan pelayanan yang berbeda-beda dengan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik kita. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Pada kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pengajaran yang memperhatikan perbedaan siswa dalam gaya belajar, level pemahaman, minat, dan kebutuhan belajar. Seperti yang saya pribadi baru mengenal istilah TPACK. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai memahami. Beberapa bulan yang lalu saya baru mengenal istilah TPACK, yaitu
Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Ini sama dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi, di mana teknologi digabungkan dengan konten, proses, dan produk. Konten itu merupakan materinya, jadi kita sesuaikan materi yang akan kita sampaikan kepada siswa sesuai kebutuhan, minat, maupun kecepatan belajar. Kemudian prosesnya juga demikian, prosesnya kita bertahap dengan menekankan pada siswa untuk memahami, mencapai kompetensinya. Kemudian produk, diferensiasi produk, ini adalah hasil pekerjaan siswa itu tidak harus sama setiap individu. Mereka dengan gaya belajarnya sendiri bisa menghasilkan produk-produk yang berbeda-beda. Nah, untuk itu pada siang hari ini saya berbagi mengenai bagaimana pembelajaran dengan multimedia pembelajaran interaktif untuk menekankan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Jadi multimedia, dikatakan multimedia berarti media tersebut memiliki beragam media dengan kombinasi teks, gambar, kemudian video, suara yang menarik. Dimana di dalam era digital ini penggunaan media yang beragam itu dalam multimedia pembelajaran interaktif menjadi landasan utama untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi keunggulannya apa? Jadi ada beraneka ragam pembelajaran sehingga medianya memungkinkan mengakomodasi semua perbedaan terhadap individu atau siswa kita. Kemudian ada partisipasi aktif. Ini partisipasi aktif karena multimedia tadi dianggap sebagai penggunanya, memudahkan penggunanya, itu siswa menjadi terlibat, mendorong siswa untuk terlibat aktif, menjadi menarik, pembelajaran menjadi menarik, dan ada kemampuan untuk mengubah peran siswa yang selama ini sekedar menerima informasi menjadi aktif terlibat di dalam eksplorasi sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Mau tidak mau kita harus mulai merubah cara pandang kita terhadap pembelajaran. Jadi untuk penggunaan teknologi ini, saat ini teknologi memiliki peran yang sangat penting di dalam mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan efektif, lebih cepat dan lebih bermakna terhadap siswa itu. Nah, untuk itu saya mencoba untuk membuat pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia pembelajaran interaktif. Akan saya share screen untuk media pembelajaran yang kami kembangkan, Bapak Ibu. Maaf, saya akan coba untuk share untuk media pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang saya kembangkan. Bapak Ibu, dikatakan tadi multimedia pembelajaran interaktif menggunakan beragam media. Jadi di dalam media ini saya pribadi menggunakan berbagai macam media sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ini ada menggunakan Google Sheet, kemudian materinya, satu persatu kan, persepsinya bisa terlihat di Bapak Ibu ya.
Ini untuk persepsi kami Andri. menggunakan Ini semita lalu ngapin. Mentimeter, yaitu untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Ini dengan pada materi promosi produk. Jadi kami menggunakan Mentimeter, di mana Mentimeter ini siswa akan belajar menghargai pendapat-pendapat dari teman-temannya. Kemudian untuk materinya saya kembangkan dengan menggunakan berbagai macam, salah satunya video, kemudian ada Word, kemudian ada di dalam perpustakaan juga lengkap. Di sini ada artikel, jadi memungkinkan semua gaya belajar. Mereka mungkin tidak ingin membaca tetapi ingin mendengar, ada videonya, kemudian ada slide yang setiap saat tadi dapat digunakan. Mungkin siswa tidak siap pada hari itu, dapat menggunakan slide kapan saja, membuka slide materi lainnya kapanpun dimanapun. Nah, perbedaan ini dibandingkan dengan rekan-rekan kolaborasi saya lainnya adalah di penugasan, Bapak Ibu. Ini adalah di penugasan saya menggunakan padlet.com, di mana di sini tugas berarti produknya, Bapak Ibu ya. Di produk ini diferensiasi produk saya menggunakan padlet.com. Jadi siswa menyampaikan hasil tugas apapun di dalam padlet.com ini dengan membuat iklan, boleh TikTok maupun dalam bentuk iklan brosur, Bapak Ibu. Dan di sini siswa pun bisa berkolaborasi untuk memberikan pendapat. Sini ada pendapat, berikan pendapatnya terhadap ini. Di sini ada menarik banget, pengen untuk mencobain dah. Nih. Dari sini adalah diferensiasi produk. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, itu mungkin demikian sharing mengenai multimedia pelajaran. Itu hasil, maaf, itu hasil dari tugas anak-anak kami. Demikian sharing mengenai multimedia pembelajaran interaktif menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Google Sheet. Jadi Bapak Ibu, untuk keunggulannya tadi kita bisa berkolaborasi di dalam penugasan, kemudian bisa berdiskusi di dalam penugasannya, sehingga siswa diharapkan aktif untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya untuk sharing pada siang hari ini. Demikian saya juga akan kembali untuk berpantun pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini. Salam hormat dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta, tadi itu pemaparan atau presentasi dari Ibu Didin. Untuk pertanyaan nanti di akhir setelah
semua narasumber melakukan presentasi atau berbagi praktik baiknya, Bapak Ibu bisa bertanya di sesi terakhir. Kita lanjutkan ke presentasi berikutnya, berbagi praktik berikutnya, yaitu ke narasumber kedua, yaitu Ibu Dewi Kurnia Sapitri. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di webinar dalam rangka menyelesaikan tugas pembatik level 4. Nah, saya izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah? Belum, Bu. Belum? Sudah? Oke, sudah. Sudah? Oke. Nah, hari ini sama dengan Bu Didin tadi ya. Terima kasih Bu Didin atas pengantarnya. Hari ini kita akan belajar pembelajaran berdiferensiasi dengan multimedia interaktif. Nah, apa sih bedanya saya dengan Bu Didin? Tadi Bu Didin membuatnya dengan Google Site, sedangkan saya membuatnya menggunakan Canva. Sebenarnya Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktif itu bisa dibuat dengan berbagai macam media, bisa dengan PPT, Google Site, dan Canva. Oke, sebelum itu, sebelum itu saya perkenalkan dulu apa sih itu pembatik. Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK, di mana ini merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terutama dalam membuat inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, pembatik ini sendiri ada 4 level Bapak Ibu. Yang pertama itu literasi, implementasi, kreasi, dan terakhir itu level berbagi dan berkolaborasi. Nah, setiap level ini dilakukan secara berjenjang Bapak Ibu. Misalnya kita baru bisa lanjut di level selanjutnya apabila kita sudah menyelesaikan level 1, level 2, level 3, kemudian bisa masuk ke level 4. Nah, saya harap tahun depan Bapak Ibu juga bisa ikut bersama kami untuk ikut lagi kegiatan pembatik, karena pembatik ini sendiri diadakan setiap tahun. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita refleksi dulu diri kita sendiri. Sebenarnya sosok murid impian kita itu seperti apa? Seperti apa sih murid yang kita harapkan? Tentu saja idealnya murid kita itu adalah murid yang memenuhi 6 profil pelajar Pancasila. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Kalau murid Bapak Ibu sudah memenuhi 6 ini, alhamdulillah. Nah, kalau kami sendiri, tentu saja realitanya sangat jauh berbanding terbalik. Di kelas, anak-anak itu sering sekali kurang motivasi, sulit konsentrasi. Kemudian ketika saya menjelaskan, mereka sibuk sendiri. Nah, hal-hal inilah yang memacu saya untuk menciptakan inovasi pembelajaran. Terus, jika Bapak Ibu guru dihadapi dengan permasalahan yang seperti saya, apa yang Bapak Ibu guru akan lakukan? Diam saja atau mencari solusi? Nah, jika Bapak Ibu mencari solusi, memilih untuk mencari solusi, dengan ikutnya Bapak dan Ibu guru dalam webinar kami hari ini, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu guru alami di kelas. Oke, selanjutnya, sebelum kita cari solusi, tentu saja kita harus cari dulu kendala apa yang sebenarnya terjadi pada murid kita. Kenapa sih mereka tidak senang belajar? Usahakan kita jangan menjadi guru yang hanya tahu menghakimi murid kita. Misalnya murid kita, kamu nakal, kamu malas. Jangan-jangan memang kita yang cara mengajarnya tidak sesuai dengan mereka. Nah, masalah ini bisa Ibu Bapak guru komunikasikan secara langsung ataupun bisa menggunakan formulir digital maupun cetak. Nah, formulir digitalnya itu bisa dibuat secara anonim. Kenapa saya katakan anonim? Karena kadang anak-anak itu takut untuk mengungkapkan sebenarnya kendala mereka seperti apa. Kadang kalau ditanya mereka itu, misal kita tanya, kamu kenapa? Pasti mereka bilang, oh tidak apa-apa Bu, seperti itu. Nah,
Terus langkah selanjutnya adalah saya memetakan masalah-masalah apa saja sih yang sebenarnya mereka alami. Misalnya masalah kurang motivasi, sulit konsentrasi, dan tidak menikmati pelajaran atau mereka itu mudah bosan di kelas. Kemudian saya lakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan minat dan profil siswa. Hal ini agar kita bisa membuat media pembelajaran yang cocok dengan minat mereka. Jangan-jangan kita selama ini menggunakan metode ceramah untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik. Tentu saja mereka tidak akan cocok. Coba perhatikan, misal ada ketika kita mengajar hanya dengan metode ceramah, terkadang anak-anak itu ada yang bermain sendiri di belakang. Mungkin bisa saja mereka melakukan itu karena gaya belajar mereka sebenarnya kinestetik. Kemudian kekurangan sumber daya belajar yang tepat. Untuk sekolah kami yang satu atap kemudian di pinggir desa, perpustakaan itu masih koleksi buku di perpustakaan itu masih sangat terbatas. Kemudian selain itu memang di internet ada bahan belajar ya, tapi belum tentu bahan belajar di internet itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan itu kita akan membuat sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Masalah ketiga ini kayaknya saya rasa semua orang, hampir semua guru menghadapi masalah yang sama, yaitu kecanduan media sosial dan game online. Kenapa sih kita tidak arahkan saja minat mereka terhadap game itu untuk membuat media pembelajaran berbasis game? Nah, semua solusi-solusi itu ternyata bisa ditampung dalam suatu media pembelajaran yang namanya multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Didin sebelumnya, multimedia itu artinya lebih dari satu media, bisa itu video, suara, audio, kemudian game atau simulasi. Interaktif artinya ada kontrol dari pengguna. Kalau PPT, misal bedanya PPT dengan MPI itu apa? Kalau PPT kontrol itu dari presenter, sedangkan kalau MPI itu kontrolnya dari pengguna. Kemudian kalau PPT itu biasanya poin-poin saja, kalau MPI ini sedikit lebih rinci. Kemudian alat dan bahan yang Bapak Ibu butuhkan jika Bapak dan Ibu ingin membuat inovasi seperti ini. Yang pertama itu perangkat komputer, entah itu laptop, bisa juga Chromebook. Jika di sekolah Bapak Ibu ada Chromebook, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan itu. Bisa sebenarnya MPI dengan Canva itu bisa dibuat menggunakan HP, tapi saya tidak menyarankannya karena kalau di HP lebih sedikit sulit disesuaikan. Kemudian harus ada akun belajar ID. Kenapa? Dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas dari pemerintah, terutama Canva. Dengan akun belajar kita bisa mengakses Canva Pro secara gratis. Terus jaringan internet ya, sangat dibutuhkan jaringan internet yang cukup stabil. Terus ada kontennya, konten ini bisa teks, video, audio, game, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita. Nah, kenapa saya memilih Canva? Yang pertama, Canva itu gratis. Ya, kalau kata orang, kalau ada yang gratis, kenapa harus cari yang berbayar? Terus ada template-nya beragam. Coba Ibu Bapak buka Canva, pasti banyak sekali template-template yang bisa kita pilih dan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian hasil MPI itu berupa website, jadi tidak perlu dilakukan instalasi. Jadi kita tidak perlu lagi mendengar alasan siswa yang berkata, wah Ibu saya nggak bisa membuka ini karena memori HP saya penuh dan lain sebagainya. MPI ini juga bisa dihubungkan dengan website lain dengan cara menyematkan link. Nah, bisa dijadikan alternatif sumber belajar digital. Maksudnya jujur saja di sekolah saya mungkin untuk buku itu masih terbatas. Nah, dengan kita membuat MPI ini kita bisa membuat alternatif sumber belajar digital untuk anak-anak, di mana di dalamnya insya Allah akan mengakomodasi anak-anak dalam belajar. Kemudian sudah dijelaskan tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja setiap murid itu punya keunikannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa murid-murid untuk mengikuti gaya orang lain. Kemudian ini adalah tampilan yang saya buat. Memang dari segi tampilan terlihat sangat ramai Bapak Ibu ya.
karena saya menyesuaikan dengan target audiens saya, di mana target audiens saya itu anak kelas 7, di mana mereka itu lagi gemar-gemarnya bermain game. Jadi saya membuat tampilan seperti ini menyesuaikan dengan mereka. Kemudian di sini ada menu-menunya, saya jelaskan. Ada menu petunjuk. Menu petunjuk ini cara penggunaan. Kemudian ada menu pendahuluan. Menu pendahuluan ini berisi tentang sasaran, tujuan maupun profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Kemudian uraian materi. Nah, uraian materi ini sangat cocok untuk anak-anak dengan gaya belajar visual. Di sini isinya itu teks beserta gambar, tapi didesain sedemikian rupa sehingga menarik untuk anak-anak. Kemudian video, ada video yang saya lampirkan untuk anak-anak yang tidak suka membaca. Nah, catatan untuk Bapak dan Ibu guru, sebelum menyematkan video lebih baik kita tonton terlebih dahulu. Jangan sampai ternyata video itu tidak cocok dengan kebutuhan peserta didik kita, mengingat di internet itu sangat banyak sumber video. Kemudian permainan. Nah, ada anak-anak yang tidak suka tidak suka membaca, tidak suka menonton, tapi senang bermain. Nah, saya buatkan satu segmen khusus namanya permainan. Di sini ada berbagai macam permainan yang saya buat sebelumnya menggunakan word wall. Kemudian daftar hadir. Kenapa sih saya membuatkan daftar hadir? Karena untuk selanjutnya saya ingin menjadikan ini sebagai bahan belajar mereka di rumah. Dari survei yang saya lakukan kepada peserta didik saya, waktu akses mereka terhadap smartphone itu sekitar 2-8 jam sehari. Tapi dalam seminggu belum tentu ada yang belajar. Jadi smartphone itu digunakan untuk mengakses aplikasi TikTok, game. Nah, saya harap dengan saya membuat ini anak-anak bisa belajar di rumah, makanya saya taruh daftar hadir. Kemudian refleksi ini untuk kegiatan kita. Untuk mata pelajaran saya, TIK itu, saya sebenarnya sudah membuat buku jurnal khusus di awal semester yang tiap pertemuan kita isi jurnal itu untuk refleksi. Tapi seringkali mereka... Maaf Ibu Dewi, tidak berpindah. Memang... putus-putus Bu. Oh, maaf Bu. Sepertinya kendala jaringan. Memang saya tidak pindahkan ini Bu. Oke, cukup terdengar? Masih putus-putus? Masih putus-putus Bu? Ya. Ya. Masih putus-putus Bu? Halo Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu, masih terdengar suara saya? Oke. Jadi bagaimana ini solusinya Bapak Ibu? Sepertinya jaringan di kampung saya agak jelek Bapak Ibu. Jadi mungkin suaranya terputus-putus. Tidak berpindah. Oke. Sudah? Halo? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Udah bilang kan. Masih tidak terdengar? Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Bapak Ibu, terdengar?
Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Itu segmen khusus namanya. Oke. Tes. Sinyal nih. Bu Dewi, Ya, Ibu udah kedengaran belum, Bu? Suara saya udah kedengaran belum, Bu? Ibu apa terdengar suara saya, Bapak Ibu? Suara Bu Dewi putus. Putus-putus, Bu. Maaf, Bu, jaringan jelek. Halo Ibu. Atau mungkin Halo, Bu. kita lanjut dulu. Halo, Bu, bisa kedengaran? Halo Bu, bisa kedengaran? Bisa Bu. Saya pakai perangkat saya yang lain. perangkat saya yang lain. Silakan Bu lanjut. Tapi mungkin share screen-nya akan lambat. share screen-nya akan lambat. Tunggu, udah saya matikan volume itu. Oke, bisa kedengaran? Bisa terdengar, Bu? Bisa Bu. Iya. Maaf Bu, malum saya tinggal di Labuan Bu ya, di pinggir laut, jadi sinyalnya kadang hilang. Maaf Bu. Ya, tadi sampai mana ya? Tidak berpindah. Slide-nya ternyata tidak berpindah Bapak Ibu, padahal saya tidak. Kemudian kalau begitu tidak apa-apa Bu ya, saya tidak share screen. Karena mungkin nanti terakhir saja saya share screen sambil saya menjelaskan saja lah, karena ini sangat lambat. Tunggu Bu, maaf. Oke, nah ini saya buat sebuah tampilan dalam multimedia pembelajaran interaktif saya yang saya buat. Saya membuat satu karakter namanya Kimi. Kimi ini yang akan jadi kayak temannya mereka dalam belajar. Nah, kenapa saya membuat Kimi ini? Karena ada beberapa peserta didik saya yang mengatakan kalau mereka itu tidak punya teman belajar. Jadi saya membuatkan mereka teman virtual. Walaupun di sini Kimi mungkin belum bisa berbicara, untuk pengembangan selanjutnya mungkin bisa saya kembangkan Kimi ini, nanti tinggal saya tambahkan audio. Adapun fitur audio sendiri dalam MPI saya itu cuma berisi musik biasa, background biasa, untuk menambah semangat anak-anak yang suka misal menulis sambil mendengarkan musik. Kemudian ada di sini, ini merupakan tampilan dari MPI yang telah saya buat sebelumnya. Maaf Bu ya, lambat dia berpindah. Bisa pindah enggak sini? Aduh, maaf Bu. Kayaknya memang ini laptopnya jaringannya kurang bagus. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu bisa lihat. Untuk videonya apa, saya sudah carikan video mereka yang sekiranya sesuai untuk kebutuhan mereka. Kemudian di sini untuk permainannya sendiri saya buat menggunakan word wall. Nah, di sini kan tujuan utama saya dalam pembelajaran TIK itu untuk mengetahui nama-nama dari perangkat keras komputer. Nah, dari word wall ini ada yang namanya label diagram. Label diagram itu bisa kita gunakan untuk memberi nama atau mencocokkan nama benda dengan melalui label. Nah, hal yang membuat saya takjub lah ceritanya ketika menggunakan ini adalah ketika murid saya yang tidak menonton video
tidak juga belajar, maksudnya tidak mencatat, tidak membaca, tapi ketika maju ke depan untuk menyebutkan nama-nama perangkat komputer mereka bisa. Ternyata mereka itu belajar lewat game label diagram ini. Mereka cocokkan, oh ketika saya mencocokkan gambar ini salah, berarti bukan ini. Jadi mereka kan terpacu untuk mencari nilai tertinggi. Jadi mereka belajar menggunakan game. Nah, kemudian ada game model lain kayak gini tuh namanya anagram. Sebenarnya acak huruf. Seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang itu sering sekali tulisannya salah. Kadang ada hurufnya lengkap, ada hurufnya yang tidak lengkap, hurufnya ketukar-tukar. Nah, anagram ini membantu mereka untuk bermain, mencocokkan huruf, sehingga mereka tahu ejaan yang tepat dari nama perangkat keras komputer. Kemudian ada juga bubble shooter, namanya ini bubble shooter. Balonnya ditembak terus digolongkan. Ini perangkat kerasnya termasuk apa? Misalnya dia itu hard disk, nanti hard disk itu masuk storage atau apa? Keyboard itu input atau apa kayak gitu. Nah, dari sini tuh peserta didik juga bisa belajar. Kemudian kegiatan awal sebelum pembelajaran itu tentu saja kita harus mempersiapkan alat-alat seperti LCD dan Chromebook, karena jujur di sekolah saya tidak ada lab komputer Bapak Ibu. Jadi sebelum pelajaran biasanya saya menyiapkan kelas dengan LCD dan Chromebooknya. Memang kadang cukup melelahkan terutama men-setting Chromebooknya. Kemudian ya tahapan pembelajaran seperti biasa, pembukaan, penjelasan cara penggunaan MPI, terus kemudian siswa belajar secara mandiri. Nah, dalam pembelajaran ini saya menempatkan diri sebagai fasilitator. Artinya saya tidak menjelaskan materi kepada mereka, tapi membiarkan mereka belajar secara mandiri dalam pengawasan saya. Nah, kenapa saya membuat MPI ini yang saya usahakan selengkap mungkin saya lakukan agar mereka belajarnya itu bisa fokus. Maksudnya biasanya anak-anak ketika disuruh buka YouTube, mereka bukannya cari video pembelajaran malah nonton Upin Ipin, malah nonton tutorial game kayak gitu. Nah, saya membuat MPI ini selengkap mungkin agar ketika mereka belajar mereka tidak perlu membuka aplikasi tambahan lain kayak YouTube atau dan lain sebagainya. Kemudian siswa mengerjakan tugas kelompok. Di sini mereka bisa membuat produk mengenai perangkat keras komputer, baik itu menggunakan Google Dokumen atau Canva ataupun video. Kenapa saya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada mereka sesuai dengan pelajaran saya. Terus bermain game bersama siswa. Nah, sebenarnya setelah presentasi saya tidak langsung menutup kegiatan pembelajaran, tapi saya main dulu bersama siswa. Saya ingin mengecek kemampuan mereka. Mereka tadi belajar enggak? Di sini saya yang pandu gamenya, mereka tinggal mengikuti. Nah, dan mereka itu sangat bersemangat ketika saya melakukan game ini. Biasanya kalau saya bertanya tidak ada yang mau tidak ada respon. Kadang saya tanya tidak ada yang berani angkat tangan, tapi ketika saya bermain game ini mereka mengacungkan tangan dan berlomba-lomba untuk maju ke depan. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu kebahagiaan bagi saya, terutama ketika melihat murid-murid saya itu semangat dalam belajar. Kemudian mengerjakan latihan dan menulis refleksi. Latihan sendiri itu sebenarnya bisa dibuat di dalam di dalam Canva, tapi Canva sendiri itu belum ada sistem penilaian. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jika ingin membuat penilaian di Canva, latihan di Canva, lebih baik menggunakan aplikasi seperti Quizzes atau Google Form yang kemudian diintegrasikan ke dalam Canva. Terakhir itu menulis refleksi. Oke, ini sedikit video dari murid saya, mudah-mudahan masih bisa terputar. Bisa keputar enggak sih? Lihat Bapak Ibu sendiri bisa lihat. Ini merupakan anak murid saya yang sebenarnya cukup aktif dalam tanda kutip di kelas. Aktifnya aktif yang lain Bapak Ibu. Lihat, untuk belajar aja tasnya enggak dibuka. Tapi ketika saya menerapkan inovasi ini di kelas, mereka itu semangat untuk mencoba. Jadi
saya juga ikut senang melihat mereka. Kemudian ini saya skip saja Bapak Ibu ya, karena memang videonya agak lambat. Ini banyak kegiatan di kelas anak-anak. Nah, mereka itu ada juga yang menggunakan handphone. Kenapa saya izinkan menggunakan handphone? Karena Chromebook di sekolah kami itu tidak cukup. Ini juga anak-anak yang bermain game. Kemudian, nah, apa sih kelebihan Canva? Kalau Canva sama Google Site itu kelebihannya apa? Canva itu bisa menjadi, yang pertama adalah bisa menjadi alternatif sumber belajar digital bagi siswa. Artinya sumber belajar ini bisa mereka akses di rumah, di perjalanan, di mana saja bisa selama ada jaringan internet. Kemudian berbasis website, jadi tidak perlu instalasi. Nah, aksesnya pun gampang, bisa menggunakan Chromebook, laptop, atau bahkan HP pun bisa. Nah, bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Mungkin Bapak Ibu untuk mata pelajaran lain tentu saja sangat bisa untuk menggunakan ini, karena di Canva sendiri sangat banyak template yang bisa Bapak Ibu pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Terus kekurangannya, tampilannya tidak responsif. Maksudnya di sini adalah ketika kita misal menggunakan Google Site, ketika kita buka di HP, dia layarnya akan otomatis menyesuaikan dengan layar HP kita. Nah, kalau Canva itu dia tidak seperti itu Bapak Ibu guru. Kalau Canva dia kayak baku ukurannya. Jadi saat perancangan itu kita seharusnya menentukan target kita itu lebih banyak pakai HP atau lebih banyak pakai Chromebook atau laptop. Jadi kita bisa setting dari awal mana yang lebih cocok untuk peserta didik kita. Kemudian membutuhkan jaringan internet yang stabil. Tentu saja Canva ini salah satu media untuk mendesain dan sangat menguras kuota Bapak Ibu. Kemudian murid-murid belum memiliki akun belajar, sehingga ketika login masih harus menggunakan akun guru. Nah, ini menjadi PR bagi saya nanti untuk kembali mengaktifkan akun belajar murid-murid saya. Dan terakhir itu pemanfaatan Chromebook belum maksimal karena siswa belum terbiasa menggunakannya. Untuk kami yang sekolah di desa ya Bapak Ibu, sangat jarang ada anak-anak yang punya laptop. Mungkin dari 90-an kami di sini belum tentu ada satu yang punya laptop. Jadi mereka sebenarnya lebih terbiasa menggunakan HP. Ketika kita mengajarkan mereka untuk menggunakan MPI pertama kali itu sangat sulit, karena mereka cara klik aja nggak tahu, cara hapus nggak tahu. Jadi akan sangat melelahkan sebenarnya ketika pertama kali kita memulai. Tapi nanti insya Allah kalau kita sering menggunakannya, murid-murid juga akan semakin terbiasa. Kemudian rencana tindak lanjut, apa sih yang saya harapkan dari kegiatan ini nanti? Apa sih yang saya lakukan selanjutnya untuk kegiatan? Saya akan memperbarui fitur audio dengan menambahkan narasi, karena sejauh ini audionya itu masih berupa background musik sederhana. Mungkin besok-besok kalau ada kesempatan insya Allah saya akan tambahkan video untuk narasi. Terus optimalisasi akun belajar ID untuk kegiatan pembelajaran, karena ya ternyata sangat banyak manfaat dari akun belajar dan sangat sayang untuk tidak dimanfaatkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf karena kendala jaringan, mungkin presentasi saya jadi kurang maksimal, tapi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sabar mendengarkan saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya ke narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Erni. Kepada Ibu Erni disilakan. Bisa terdengar suara saya, Bu Rina? Alhamdulillah bisa. Terima kasih Ibu Rina sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Gusti Beryanti, tadi sudah kenalan di depan. Dari pembicara pertama dan pembicara kedua itu sudah dibahas tentang media interaktif, kemudian apa itu pembatik. Jadi untuk yang ketiga ini saya langsung ke
praktek baik yang sudah saya lakukan. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat di layar saya? Sudah, Bu Erni. Terima kasih. Untuk praktek baik di level 4 ini, saya mencoba untuk menerapkan model discovery learning dengan media GeoGebra. Sebenarnya dalam pembelajaran yang saya lakukan, tidak hanya media GeoGebra yang saya pakai, tetapi ada media lainnya juga. Tapi untuk kali ini kita garis besarnya itu tentang GeoGebra. Terkaju bukan masalah. Model pembelajarannya tadi sudah dijudul, terlihat bahwa discovery learning, kemudian materinya adalah gradien. Gradien itu bagian dari persamaan garis lurus. Kemudian media yang digunakan GeoGebra untuk memahamkan konsep, kemudian Canva hanya sebagai media tambahan untuk mengakses link yang diperlukan. Itu mirip dengan MPI yang dibuat oleh Ibu Dewi. Tapi nanti akan kita lihat model Canva-nya atau media tambahannya seperti apa. Kemudian untuk quizisnya saya menggunakan quizis dipakai untuk penilaian akhir. Kegiatan ini sebenarnya saya lakukan selama 2 hari, jadi hari pertama kemudian hari kedua dengan materi gradien, karena gradiennya ada beberapa yang harus dipahami oleh siswa, jadi saya menggunakan waktu sekitar 5 jam pelajaran. Ini latar belakang saya, Bapak Ibu, kenapa saya memilih tindakan ini sebagai solusi saya. Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Didin, kemudian oleh Ibu Dewi, kayak sepertinya permasalahan kita hampir sama. Saat ini yang saya rasakan di kelas yang saya ajar, siswa yang kurang motivasi, kemudian kurang aktif juga, kemudian cepat bosan, kemudian kemampuan kognitif secara matematika itu memang kurang. Kalau didasarkan pada aktivitas siswa sehari-hari, yaitu menggunakan sering menggunakan YouTube dan sehari-hari, menurut penelitian itu sangat mempengaruhi kemampuan siswa. Lamanya siswa mampu untuk duduk diam itu dipengaruhi, termasuk dari bagian dari apa aktivitas yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah latar belakang tindakan, yaitu karakteristik materi yang saat ini saya ajarkan. Jadi membutuhkan gambar, kemudian membutuhkan visual, jadi sesuatu yang bisa tidak hanya gambar manual, tetapi juga dibutuhkan sesuatu yang bisa mempercepat apa yang kita lakukan, dan bukan hanya cepat, tetapi juga bisa membuat siswa menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau berdasarkan refleksi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa yang saya observasi bahwa siswa saya itu membutuhkan suatu pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan era yang mereka jalani. Maksudnya adalah saat ini mereka sangat dekat sekali dengan media seperti gawai atau komputer atau laptop. Itu merupakan bagian dari keseharian mereka, dan HP itu adalah menurut saya bagian penting dari mereka. Kemudian pembelajaran yang tidak membosankan. Kemudian bagi guru sendiri, untuk karakteristik materi yang membutuhkan gambar, yang kalau kita gambar di papan itu akan sangat lama, itu membutuhkan suatu media yang kita bisa menggambar dengan cepat, tetapi siswa juga bisa paham dengan apa yang kita perlihatkan. Nah, untuk
mengcover semua itu. Jadi untuk solusi dari yang refleksi yang saya lakukan itu, kemudian saya memilih model discovery learning, kemudian memilih media pembelajarannya itu yaitu GeoGebra. Kelebihan discovery learning ini menurut Suherman itu peserta didik aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir untuk menggunakan kemampuan kemudian mengamukan hasil. Yang kedua, peserta didik bahan belajar akan mengalami sendiri proses yang menemukan, dan menurut saya pribadi ya, sesuatu yang kita lakukan sendiri dan temukan sendiri itu akan lebih mudah diingat daripada hanya mendengarkan, melihat, kemudian menyalin. Kemudian media pembelajaran GeoGebra ini media yang saya gunakan untuk mendemonstrasikan atau memvisualisasikan konsep-konsep matematis serta bagaimana alat bantu untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematis. Nah, yang akan saya perlihatkan ke Bapak Ibu ini adalah tahapan pembelajaran yang saya lakukan untuk discovery learning-nya. Tahapnya yang pertama adalah simulasi. Jadi di simulasi itu saya menjelaskan, saya mengaitkan gradien itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari gradien itu sama dengan kemiringan kalau bahasa sehari-harinya. Jadi di sini ada 2 gambar saya membuat di LK itu, ada LK yang saya gunakan. Jadi di situ saya gambarkan ada foto, ini foto yang sangat terkenal di daerah Sumbawa, daerah Istana Damoka dan Istana Baturanga. Nah, yang menariknya tangga di Istana Damoka dan tangga di Istana Baturanga itu mirip. Karakteristiknya pun hampir sama. Nah, jadi di sini kita mengaitkannya kira-kira untuk berapa kemiringan dari tangga dan bagaimana mereka akan menemukannya. Jadi di sini mereka akan belajar gradien, tapi diawali dengan stimulus yang gambar tangga Istana Damoka dan Istana Baturanga. Kemudian yang tahap yang kedua adalah problem statement, tadi sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana menentukan kemiringan tangga dari 2 istana tersebut. Kemudian mendiskusikan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memahami tentang gradien, termasuk di dalamnya itu materi yang harus mereka miliki, kemudian apa yang harus dipersiapkan itu kemudian didiskusikan. Apa yang kurang jelas di LK juga di bagian problem statement. Kemudian mereka di mengumpulkan data inilah mereka mencoba dengan menggunakan GeoGebra. GeoGebra-nya berbasis online. Nanti akan kita bahas GeoGebra setelah ini. Nah, di sini kemudian siswa mendiskusikan, merumuskan masalah yang disajikan di dalam lembar kerja, kemudian menyelesaikan, mencari literatur yang sesuai, bisa di internet atau di buku paket. Karena pada hari tersebut saya mencoba untuk menggunakan HP yang memiliki paket data. Kami memiliki lab komputer, tapi kami juga memiliki rombongan belajar yang lumayan sekitar 25 dan dipakai juga oleh guru TIK dan guru-guru lainnya. Jadi hari itu saya menggunakan HP untuk pembelajaran. Kemudian dari itu langkah selanjutnya atau tahapan selanjutnya dari discovery learning adalah mengolah data. Dari hal-hal yang mereka dapatkan, kemudian mereka mencatat poin-poin penting untuk disusun, kemudian yang akan mereka presentasikan nanti. Kemudian bagian verifikasi ini adalah mempresentasikan hasil diskusinya, menunjukkan. Nanti akan kita sama-sama mencari apakah hal yang mereka dapatkan itu sama dengan kelompok lain atau tidak. Lalu kemudian ketika diskusi atau presentasi sudah dilakukan, maka menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Nah, itu adalah tahapan dari discovery learning. Nah, ini di akhir penilaiannya itu menggunakan aplikasi Quizzes. Pengalaman saya menggunakan aplikasi Quizzes itu anak-anak jadi senang. Merasa tertantang ketika nama mereka
ada di bagian atas itu mereka senang, jadi lebih bersemangat. Nah, kita akan membahas tentang GeoGebra-nya. GeoGebra ini dikembangkan oleh Marcus Hohenwater pada tahun 2021. Mohon maaf Ibu Rina, Bapak, suara saya masih terdengar jelas? Masih Bu, masih. Baik, kita lanjutkan. GeoGebra ini merupakan singkatan dari geometri dan algebra. Kalau guru matematika ini sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk GeoGebra. Secara umum ini merupakan program komputer untuk membelajarkan matematika, khususnya geometri, aljabar, serta algoritma. Tapi yang saya pakai di SMP itu umumnya mempelajari tentang geometri dan aljabar. Bisa dipakai di SD, SMP, SMA maupun universitas. Nah, kenapa memilih GeoGebra? Menurut saya GeoGebra ini bisa mudah didapat secara online maupun secara offline. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengaksesnya secara online, ini tampilannya seperti ini. Saya lanjutkan sini. Nah, ini adalah tampilan GeoGebra-nya. GeoGebra ini diakses secara online. Kalau Bapak Ibu ingin menginstal secara offline juga bisa. Jika di tempat Bapak Ibu memiliki jaringan internet, maka dengan GeoGebra online itu akan meringankan kapasitas penyimpanan di laptop Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tidak memiliki akses internet, Bapak Ibu bisa menginstal terlebih dahulu, mengunduh, menginstal, kemudian diinstal di perangkat yang digunakan. Dan menginstalnya pun tidak susah, sangat mudah sekali untuk menginstal GeoGebra. GeoGebra yang berbasis internet bisa dimainkan secara langsung, seperti GeoGebra yang ada di layar saya. Ini bisa dimainkan secara langsung. Nah, ini bisa dimainkan secara langsung, bisa digunakan oleh tanpa login pun ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Itu keunggulannya. Jadi kita nggak perlu login, langsung pakai tanpa susah-susah registrasi atau sign up. Hasilnya bisa kita download, bisa kita simpan dalam bentuk gambar atau rekaman juga bisa. Nah, untuk yang HP, jika Bapak Ibu ingin mengakses GeoGebra di HP, maka Bapak Ibu bisa mencarinya di Play Store. Nah, ini cara mengaksesnya secara online. Seperti mengakses GeoGebra secara online ini sangat mudah diakses, seperti halnya kita mencari hal-hal di Google Search. Jadi tinggal membuka Chrome, ngetik GeoGebra klasik, ketika terbuka maka aplikasinya siap digunakan. Semudah itu untuk kita mengakses GeoGebra. Kemudian saya ingin mengaksesnya di Android. Nah, Bapak Ibu, di GeoGebra ini bisa di GeoGebra yang di laptop dengan yang HP ini bisa dipakai sama penggunaannya. Jika Bapak Ibu misalnya siswa hanya punya HP dan tidak ingin menginstal pun, Bapak Ibu bisa di HP itu hanya dengan mengetik di Chrome-nya itu GeoGebra klasik, nanti akan terbuka seperti tampilan desktop. Bapak Ibu juga bisa mengubah tampilan HP itu menjadi tampilan desktop. Kemudian untuk GeoGebra yang Bapak Ibu install di HP, ini GeoGebra Calculator Suite, ini bisa Bapak Ibu install. Nanti ketika Bapak Ibu menginstal, kemudian akan muncul lambang seperti ini. Bapak Ibu klik, nanti akan muncul yang seperti ini. Jika ingin membuat grafik seperti yang saya lakukan, maka ini menggunakan gambar graphing. Kemudian ini untuk bangun ruang sisi datar atau bangun ruang yang lainnya yang bentuknya 3D, kemudian geometri, aljabar, peluang. Nah, untuk kali ini saya hanya memanfaatkan untuk
eh, grafik garis lurus saja, yaitu untuk menentukan gradiennya. Baik, tadi di awal Ibu Didin sudah menjelaskan dengan diferensiasi, dan saya ingin menguatkan, tentunya Bapak Ibu ada pertanyaan di bagian mana dari GeoGebra ini yang bisa dikaitkan dengan diferensiasi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dengan GeoGebra ini justru kita memudahkan untuk membuat diferensiasi, dan saya memilih diferensiasi konten. Jadi anak-anak bisa mengakses sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi saat pembelajaran mereka memilih bentuk persamaan yang mereka inginkan. Kemudian persamaan itu mereka masukkan ke aplikasinya. Mereka bisa membuat bentuk persamaan, ini bentuk persamaan garis lurus. Mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung menggunakan ke konteks matematikanya. Jadi persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X. Kalau misalnya mereka belum mengerti menentukan gradiennya untuk persamaan ini, mereka bisa mencoba berkali-kali sampai mereka paham. Kemudian baru lanjut ke 3X tambah 1. Jadi sekali lagi GeoGebra dan perangkat teknologi itu bisa mengakomodir diferensiasi yang sekarang sedang dikembangkan, pembelajaran diferensiasi yang dikembangkan. Bisa dengan konten seperti yang saya lakukan, atau bisa juga dengan produk yang teman-teman saya buat. Kemudian ada hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan perangkat GeoGebra, yaitu memperkenalkan kepada siswa sebelum digunakan dalam pembelajaran. Dan menurut saya, seperti halnya Bu Dewi mengatakan bahwa itu tidak mudah, ya betul. Anak-anak memang terbiasa menggunakan perangkat HP untuk bermain game atau apa, tetapi ketika mereka mau diaplikasikan untuk sesuatu yang baru, tetap mereka kesulitan. Jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan ini dalam pembelajaran, maka sebaiknya mengenalkan dulu ke siswanya tentang apa itu GeoGebra, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana hal yang akan kita gunakan. Nah, itu yang harus kita jelaskan ke siswa supaya mereka tidak main-main ketika diberikan tugas atau harus mengeksplor GeoGebra. Kadang-kadang anak-anak itu main itu bukan karena mereka tidak suka, tapi lebih kepada mereka belum paham, belum tahu cara mainnya. Jadi ketika kita mengajari mereka cara bermain, mereka dengan senang hati untuk mengeksplor, bahkan mereka akan mencari sendiri, ini aplikasinya apa Ibu, kok lebih mudah kita mencarinya. Nah, kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu persiapkan, kita harus punya LK yang memiliki tujuan dan langkah yang jelas. Maksudnya LK ini dibuat untuk apa? Apakah untuk menemukan atau hanya sekedar menjawab soal saja? Kalau misalnya Bapak Ibu ingin LK itu lebih bermakna, seiring dengan media yang Bapak Ibu gunakan, dibuatlah tujuan dan langkah yang jelas. Jadi di lembar kerja itulah nantinya akan muncul bentuk diferensiasi yang kita inginkan. Ya, ini refleksi dari siswa-siswa saya. Jadi ada yang kebingungan, ada yang perasaannya senang, ada juga yang bingung, senang, kemudian tegang. Itu perasaan yang mereka rasakan ketika mengenal GeoGebra. Jadi Bapak Ibu, yang saya ingin perkenalkan lagi tadi tentang GeoGebra-nya. Nah, tadi ada saya menggunakan Canva. Canva-nya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dewi, jadi saya hanya menjelaskan saja. Jadi Canva-nya dipakai untuk apa? Canva ini dipakai untuk saya mengumpulkan bahan-bahan yang akan saya gunakan. Jadi di sini materi yang saya gunakan apa, kuisnya nanti biasanya saya taruh linknya di sini, kemudian sumber materinya juga saya ambil dari mana, sumber materi. Jadi
materinya itu apa saja. Nah, itu sudah dikumpulkan di sini. Jadi MPI ini kalau saya pakai cuma hanya mengumpulkan saja hal-hal apa yang mereka butuhkan. Ini, nah, seperti kata Bu Dewi tadi bahwa kalau anak-anak tidak diberikan alur yang jelas, nanti mereka bisa main-main, itu seperti kata Bu Dewi. Jadi ketika kita memberikan alur yang jelas bahwa ini loh tahapan yang mereka lakukan, dan mereka bisa melaksanakan dengan, insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Ini adalah model-model yang saya pakai. Nah, ini adalah link-link. Jadi tugas kelompoknya ada yang mereka kumpulkan melalui link, ada juga yang kalau tidak bisa mengakses link, mereka akan mengumpulkan ke saya secara mandiri. Baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Rina Puspitasari. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya materi terakhir yaitu dari saya sendiri. Mohon izin share screen. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum Ibu? Sudah kelihatan? Belum, Bu Rina. Sudah kelihatan Ibu? Sudah. Sudah, Bu Rina. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik baik yang akan saya bagikan bersama Bapak Ibu di sini yaitu pemanfaatan Kahoot dan multimedia pembelajaran interaktif itu Google Sites dengan menggunakan model pembelajaran game based learning pada pelajaran kimia tentunya, karena saya kebetulan guru kimia. Bisa berpindah share-nya, layarnya? Belum, Bu. Masih nge-freeze. Sudah berpindah, Bu? Ibu nih. Sudah, Bu Rina. Ada kelihatan? Oke. Mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh 3 pemateri kita sebelumnya tentang apa itu multimedia interaktif, pembelajaran interaktif, kemudian tentang pembatik yang kami ikuti. Di sini saya langsung saja ke praktik baik yang saya lakukan. Di sekolah kita itu rata-rata memang permasalahannya hampir sama.
banyak peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran. Jadi karena mereka kurang aktif dalam pembelajaran, maka kita perlu melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan. Nah, untuk berpihak pada murid dan menyenangkan, maka kita perlu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid. Saya di sini menyesuaikan dengan kodrat zamannya mereka. Kodrat zamannya mereka sekarang itu adalah zaman teknologi. Karena sebagian besar aktivitas peserta didik itu menggunakan smartphone mereka atau HP mereka itu untuk bermain. Maka model game based learning ini cocok digunakan untuk generasi digital sekarang ini. Nah, tentunya dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi juga. Yang saya lakukan yang pertama adalah perencanaan. Di perencanaan ini kita perlu mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar peserta didik. Jadi ini kembali lagi ke berdiferensiasi. Nah, kita harus mengidentifikasi kebutuhan sumber belajarnya. Jadi apakah mereka belajarnya dengan cara video, kemudian gambar, teks ataupun suara. Ini kita lakukan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi game digital pembelajaran yang dapat digunakan sesuai didik. Kita identifikasi dulu apa saja sih game-game digital yang bisa kita gunakan. Misalnya seperti Kahoot, seperti misalnya Quizzes, Wordwall misalnya, dan game-game lainnya. Nah, setelah kita sudah mengidentifikasi game-game digital pembelajaran yang dapat kita gunakan, kita memilih game digital ini yang sesuai dengan materi kita tentunya, yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran kita. Ini pelaksanaan kegiatan di kelas. Seperti biasanya, pada umumnya adalah kegiatan pendahuluan, berdoa dan seterusnya, memberikan persepsi dan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan alur kegiatan pembelajaran. Ini yang penting adalah menjelaskan alur kegiatan pembelajaran, sehingga siswa itu dalam belajar itu tertata. Jadi disinilah tempat kita menjelaskan alur atau cara-cara penggunaan MTI-nya, kemudian bagaimana cara nanti peraturan-peraturan dalam permainan yang akan kita lakukan. Di kegiatan inti, peserta didik setelah duduk berkelompok, mereka itu langsung diminta untuk membuka media pembelajaran interaktifnya mereka atau MTI-nya mereka. Di sini multimedia yang saya gunakan itu adalah saya membuat dengan Google Site ini. Di dalamnya, kenapa di sini ada banyak teknologinya? Di dalamnya saya kombinasikan dengan materinya itu berupa video saya ngambil dari YouTube. Jadi saya nge-linkkan ke YouTube. Kemudian dalam bentuk materi slide-nya saya menggunakan Canva biar lebih menarik untuk mereka baca. Kemudian di dalam MPI saya itu ada PET-nya, ada simulasi. Jadi PET ini adalah simulasi virtual untuk lab, untuk pelajaran-pelajaran abstrak, kebetulan kimia. Di sini saya struktur atom. Kemudian di sini ada Quizzes ini untuk evaluasi. Di sini ada Kahoot ini yang saya gunakan dalam permainan di dalam kelas. Kemudian Mentimeter ini saya gunakan saat kegiatan refleksi. Ini media pembelajaran interaktif saya. Ini tampilannya ketika digunakan oleh peserta didik. Kemudian di dalamnya ada materinya dari YouTube dan saya buat slide-nya dari Canva ini. Kemudian simulasinya itu menggunakan PET. Jadi siswa bisa membuat model atom. Jadi ada berapa proton dan seterusnya dengan menggunakan PET simulasi ini. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasinya. Itu menggunakan Quizzes. Ini adalah kegiatan permainan di kelas yang sudah saya terapkan menggunakan Kahoot. Siswa diminta untuk login ke Kahoot. Setelah masuk ke Kahoot, di web mereka masing-masing menggunakan HP.
Nanti tampilannya seperti ini. Mereka tinggal memasukkan pin yang sesuai yang ada pada layar. Terus ketika sudah, nanti muncul di sini nama-nama kelompok dan nama-nama siswanya. Nah, dan ini model soalnya. Kalau di Kahoot itu soalnya itu tidak ada di HP, tapi tercantum live di layar LCD kita, di layar depan seperti ini. Nah, di HP anak-anak itu hanya 4 warna seperti ini. Di 4 warna seperti ini, mereka tinggal memilih nanti pertanyaan di sini, jawabannya itu di warna apa. Jadi mereka pilih pilihnya mereka. Nah, kemudian ini tampilan ketika mereka sudah mendapatkan hasil juara 1, 2, 3. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Kahoot, tidak menggunakan Quizizz? Kalau Kahoot itu dari soal ke soal berikutnya itu dioperasikan oleh guru. Jadi ketika selesai satu soal dilanjutkan oleh guru, baru bisa melanjutkan ke soal berikutnya, sehingga siswa itu ada jeda berkonsentrasi atau berkolaborasi untuk strategi ke soal berikutnya. Kalau Quizizz itu tidak ada, jadi soal itu langsung dioperasikan oleh siswa, jadi dilanjut-lanjut sehingga siswa hanya berfokus pada HP-nya mereka. Nah, kalau Kahoot ini setiap satu soal itu muncul dulu hasilnya, baru kita mulai lagi ke soal berikutnya, itu dioperasikan oleh guru untuk ke soal berikutnya. Kok ada lalatnya sini? Kemudian berikutnya adalah penutup. Ada lalatnya. Nah, di penutup ini maka refleksi yang saya lakukan itu menggunakan Ya, udah habis Mentimeter. Jadi siswa masuk ke Mentikom, kemudian nanti mereka menuliskan pembelajaran yang mereka dapatkan, perasaan yang mereka rasakan ketika selesai mengikuti pembelajaran dengan menggunakan game Kahoot ini. Jadi ini tampilan dari apa yang mereka tulis akan muncul di layar seperti ini. Oke. Adapun manfaat bagi peserta didik, yang pertama yaitu pembelajaran berpihak pada murid dan tentunya menyenangkan. Yang kedua, mempermudah mereka dalam memahami materi. Kemudian, meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Keaktifan ini bisa kita tingkatkan dengan cara mereka berkolaborasi saat mengumpulkan informasi dari multimedia pembelajaran interaktif untuk digunakan pada permainannya mereka nanti, pada game, sehingga mereka bisa menang. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkolaborasi peserta didik. Maka untuk menang dalam permainan mereka harus berkolaborasi dengan baik dan berpikir kritis dengan cepat dan tepat. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan sikap kompetitif peserta didik. Nah, dengan permainan ini, itu rasa percaya diri mereka lebih meningkat ketika mereka mendapatkan posisi yang bagus saat permainan. Kemudian tentunya yang terakhir adalah untuk meningkatkan keterampilan teknologi peserta didik. Kemudian bagi guru yang pertama manfaatnya itu memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Maka dengan adanya multimedia pembelajaran interaktif ini itu dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya. Guru hanya perlu memandu dan menuntun dalam menggunakan multimedia pembelajaran. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran lebih efektif. Jadi lebih efektif dalam penyampaian tujuan pembelajaran. Mengasah kreativitas guru pada proses pembelajaran. Meningkatkan keterampilan guru, keterampilan teknologi guru tentunya. Kemudian menjadikan suasana kelas lebih menarik dan interaktif dengan adanya permainan. Namun semua ini tentunya ada hambatannya, karena ini berbasis teknologi dan berbasis internet. Maka hambatan yang pertama yang saya rasakan setelah melakukan praktik baik ini adalah manajemen waktu. Manajemen waktu ini artinya ketika kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita memerlukan waktu yang banyak. Ini dikarenakan misalnya saat membuka Kahoot-nya misalnya sinyalnya tidak stabil, jadi biasanya pembelajarannya tidak terlaksana dengan baik. Jadi kita harus pintar
pintar sekali dalam memanajemen waktu. Yang kedua adalah keterbatasan sarana. Jadi keterbatasan sarana atau HP siswa. Jadi karena siswa tidak bisa membawa HP secara bebas, maka saya meminta siswa untuk membawa HP hanya ketua kelompok saja. Jadi perwakilan kelompok saja yang membawa HP-nya. Tapi ketika mereka membawa HP, mereka juga hambatannya adalah keterbatasan kuota internet. Saya izin share model pembelajaran multimedia pembelajaran yang sudah saya buat. Ini modelnya seperti ini. Bisa terlihat? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Masih belum terlihat. Ada kayaknya gangguan sinyal ini. Sebentar itu. Sudah bisa, Bu? Oke, sudah, Bu. Apa sudah bisa terlihat? Sudah. Oke. Ini tampilan multimedia pembelajarannya. Nah, ini adalah tampilan kalau di HP. Jadi saya buat menggunakan tampilan HP. Jadi ini tampilannya, ini tampilan awalnya. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran, materi, simulasi, evaluasi, referensi. Nah, multimedia pembelajaran ini itu bisa digunakan oleh siswa di rumah, tidak hanya di kelas. Jadi mereka bisa mengulang kembali pembelajaran menggunakan multimedia ini. Di sini sudah ada materinya, jadi seperti ini. Ini dari YouTube, videonya dari YouTube. Kemudian slide-nya dari Canva. Jadi siswa bisa membuka kembali materi di rumahnya masing-masing. Jadi simulasi ini adalah simulasinya menggunakan PET. Nah, PET ini digunakan untuk mempermudah mereka dalam memahami konsep-konsep abstrak, misalnya dalam membuat model atom. Jadi mereka nanti bisa melakukan sendiri di rumahnya, memprediksi atau membuat model-model atom. Jadi ada proton dan segala macam. Jika protonnya sekian, elektronnya sekian, neutronnya sekian, itu atomnya apa. Jadi mereka bisa mengulang kembali di rumahnya. Ini untuk tampilan MPI-nya. Kemudian untuk kahotnya, Kemudian dibuat insya Allah sudah diterapkan kelas masing-masing ya. Jadi saya akan Terus share diperbaiki kahot berdasarkan yang kondisi kelas. mungkin Bapak Ibu bisa Kondisi kelas. buka kahotnya. Silakan login ke kahot, kita coba penggunaan kahot Bapak Ibu. Jadi saya tadi sudah buatkan Berdasarkan soal di kahot. Sudah muncul Bapak Ibu? Ada muncul? Oke. Ada Bu, sudah muncul. Oke, Bapak Ibu silakan buka kahot, ketik kahot di Google-nya masing-masing, di HP-nya masing-masing.
Oh, di HP. Ada muncul tampilan di akun saya, Ibu? Halo, Bapak Ibu, apa suara saya terdengar? Suaranya terdengar, Bu. Terdengar, Ibu. Sorry, Bu, kok kita bici terdengar, sadar Bu. nonton di. Slide-nya sudah muncul kahot. Tapi pinnya belum muncul, Bu. Belum muncul, saya ulang. Sudah ada, Ibu? Belum, Bu, belum ada. Mohon maaf, Ibu, gangguan saya ini. Saya dan Bu Rina ini sama-sama pelampang, Bu. Pelampang itu sinyalnya udah terlalu bagus, Bu. Sudah ada? Dah. Sudah tampil Bapak Ibu? Pin cupnya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kahot.it. Nah, ini sudah ada Ibu Dewi yang masuk. Baik, mungkin kita coba dengan 5 orang saja ini. Saya klik start. Oke, soal yang pertama itu MPI yang digunakan adalah kalau warna merah itu Google Site, warna kuning itu Google Form, warna biru Google Site, warna hijau Google Docs. Nah, jadi kalau Kahot itu modelnya seperti ini. Untuk lanjut ke soal berikutnya itu harus melalui guru dulu. Tidak seperti kuisis. Kalau kuisis itu tetap lanjut, yang penting siswanya sudah mengerjakan di soal berikutnya, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Soal terakhir, sebenarnya kalau untuk Kahoot seperti ini, itu kalau dalam seperti ini kita buka Gmeet-nya di laptop, Kahoot-nya di HP, karena soalnya itu ada di tampilan gurunya, bukan di tampilan siswanya. Nah, jadi ini terakhir. Nah, tampilan untuk siswa yang mendapatkan juara. Nah, dengan
model seperti ini, mereka lebih antusias dalam hal melakukan permainan. Mungkin itu tentang praktik baik saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Bisa dengar suara saya, Ibu? Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang praktik baik yang sudah kami bagikan, silakan raise hand Bapak Ibu. Baik, untuk penanya pertama ada Ibu Nur Sifatullah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Nur Sifatullah dari SMA Negeri 1 Pelampang. Kebetulan satu institusi dengan Ibu Rina Puspitasari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu narasumber yang sangat luar biasa atas materinya. Ya, telah berbagi praktik baiknya kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Ada beberapa materi tadi yang disampaikan. Alhamdulillah semuanya menarik, alhamdulillah semuanya baik. Dan saya sudah merangkum tadi materi yang disampaikan oleh Bu Didin, kalau tidak salah narasumber pertama, kemudian Bu Dewi juga di narasumber kedua terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk media pembelajaran interaktifnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini tadi itu banyak ditawarkan atau diberikan dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran. Ini yang ingin saya tanyakan, tadi ada seperti berbagi konten berupa video, artikel, dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di dalam satu kelas yang sama? Misalkan di situ ada peserta didik yang gaya belajarnya menyukai video, kemudian peserta didik yang menyukai membaca. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyampaikan diferensiasi pembelajaran atau diferensiasi konten tersebut supaya yang suka video tidak terganggu dengan guru yang memberikan pembelajaran yang misalnya berbasis artikel kepada peserta didik yang menyukai tulisan atau yang menyukai infografis misalnya. Nah, bagaimana cara kita atau strategi dari teman-teman semua untuk menyampaikan pembelajaran diferensiasi itu agar tidak terganggu peserta didiknya, karena tentunya akan memberikan berbagai bentuk media pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, mungkin itu yang ingin saya tanyakan dari teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau menjawab? Baik, mungkin saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Sifatullah Sifa dari SMA 1 Pelampang, Ibu ya. Terima kasih. Terkait dengan mungkin itu ada kaitannya dengan media pembelajaran yang saya share tadi, Bu ya, di perpustakaan. Jadi MPI itu luasnya begini, Bu ya. Kita lebih fleksibel karena pada dasarnya untuk pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebaiknya tidak boleh memilihkan siswa atau memberikan hanya per individu. Jadi fleksibelnya MPI ini kita memberikan pelayanan yang beragam. Jadi di MPI itu medianya beragam. Jadi tadi saya di MPI saya itu saya membuat menu untuk perpustakaan librarinya. Jadi di situ mereka tidak terganggu, jadi bisa memilih sendiri mana konten, mana produk maupun cara sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi kalau ingin memahami medianya bisa membuka materi yang mana, itu berarti
ada diferensiasi mengenai kontennya, pengetahuannya. Saya ingin Oke, Bu. memahami mengenai Saya juga mendapati masalah seperti ini, Bu, di kelas saya ketika saya berarti saya akan menerapkan artikel solusinya adalah yang dari mana, awal alangkah baiknya. atau kompetensi apa yang akan saya pilih. Demikian juga dengan untuk kecepatan belajarnya. Mungkin mereka sudah paham semuanya, sudah memahami semuanya, mereka bisa langsung membuat penugasan. Nah, penugasannya itu juga ada diferensiasi produk di situ tadi. Jadi di situ juga bisa dituangkan semuanya. Nah, untuk teknologinya mungkin ada keterbatasan dari teknologi. Ada keterbatasan teknologi, mereka bisa menyampaikannya dalam bentuk gambar. Jadi kalau memang ada yang menggambar visual, berarti dia memiliki gaya belajar visual, dia bisa membuat gambar hanya tanpa teknologi. Nah, tetapi kita sangat berharap bahwa anak didik kita itu juga memiliki kemampuan literasi digital. Jadi Bu Nur, menurut saya tadi kita menyediakan layanan seberagam mungkin. Jadi sebanyak mungkin sesuai dengan gaya belajar, kita menyediakan video, audio, dan kinestetik. Begitu mungkin Bu Nur, dan juga teknologi maupun non teknologi. Jadi bisa berupa bisa mungkin teknologinya tidak mampu, mereka bisa ada buku maupun literatur yang lainnya. Dan begitu Ibu Nur, terima kasih. Ya, saya izin menambahkan, Bu. Apakah suara saya terdengar? Kedengaran? Ada, Bu, terdengar. Oh ya. Masalahnya sebenarnya saya juga mendapati masalah seperti itu di kelas. Ketika anak-anak mungkin memutar audio terlalu keras, temennya yang menulis terganggu. Nah, solusinya adalah saya kan sudah melakukan tes di awal. Saya menyatukan anak-anak dengan gaya audio, video, kemudian aturan tempat duduknya usahakan jangan terlalu dekat. Kemudian ketika mereka mau mendengar, saya peringatkan untuk menyalakan audio itu sekecil mungkin, karena kita kan tidak punya headset. Jadi saya usahakan mereka untuk paham bahwa audio itu jangan diputar terlalu keras sehingga tidak mengganggu temannya dengan gaya belajar yang lain. Jadi begitu, Bu, saya satukan. Mungkin yang visual bisa belajar sama yang visual, karena di awal sebelum pembelajaran pun ada website yang saya gunakan untuk mengetes, namanya akupintar.com. Di situ ada lengkap tes untuk anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran pun saya lakukan tes, dan ketika pembelajaran bisa dikelompokkan anak-anaknya. Seperti itu, Bu. Bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Baik, Ibu, terima kasih kepada Bu Didin dan Bu Dewi. Alhamdulillah bisa menjawab apa yang menjadi sesuatu yang tadinya belum saya pahami gitu. Karena memang jujur ketika kita menyajikan satu konten yang satu dengan konten yang lain, kadang kita tidak bisa, ini saya keterbatasan saya pribadi, itu kadang terjadi hal yang demikian. Terima kasih kepada Bu Didin dan Bu Dewi atas masukan jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih, Bu Nur. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah tidak ada, Bun. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami cukupkan sampai di sini berbagi praktik baik kami. Mungkin apa yang sudah kami bagi tentang media pembelajaran berbasis teknologi ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah tentunya, kondisi anak, dan tentunya sesuai dengan kondisi materi pelajaran Bapak Ibu. Semoga apa yang telah kami bagi tadi ada yang bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu dan bisa menjadi inovasi atau menjadi praktik baik untuk Bapak Ibu semua di sekolah. Dan semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan pembatik di tahun depan sehingga kita bisa ketemu lagi berbagi seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu mohon maaf jika dalam
kegiatan kami dari awal sampai akhir terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan yang lain mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal baik yang telah kami bagi tadi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada hal yang tidak baik itu datangnya dari kami sendiri. Sekian Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami, mau mengikuti berbagai praktik kami, menyediakan waktu Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di berbagi berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, Bapak, sebelum keluar dari room jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Udah deh ya. Matikan mah. Lah.